Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu anak-anakku kelas 10 1. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran pada hari ini di mata pelajaran sejarah, lebih baik kita berdoa dulu. Mohon untuk dipimpin ketua kelasnya, silakan Fajar. Duduk siap. Belum belajar langkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati mulai. Baca doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah pada tahap pembelajaran sejarah, ya, di mana implementasinya atau lanjutan dari materi minggu kemarin adalah di hari ini. Hari ini kita akan coba mengulas, ya, mengulas materi, melanjutkan materi maksudnya, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tapi sebelumnya, Bapak akan coba mengecek kehadiran kalian melalui presensi ya. Agung. Agung mana Agung? Sakit ya? Oke, Agus Sultani. Ada Desti. Deti Ratnasari. Fajar Sirajudin. Hasan. Husniatun Nurania. Ibnu Al-Kausar. Intan Apriani. Jainuddin. Mana Jainuddin? Jamilah. Juwita. Nggak ada, udah keluar. Fahmi. Fahmi mana? Fahmi juga nggak ada. Lusniati. Muhammad Jamal. Muhammad Muntari. Kok nggak pakai batik? Kemana batiknya? Belum beli batiknya. Belum beli, nanti beli ya di Koperasi Amanah ya. Muhammad Riki. Mulyana. Apa? Nabila Maulidia. Sehat Nabila. Nazwa. Terima kasih ya kiriman durennya. Resna. Rifani. Selvia. Siti Ade Rahayu. Sri Mulyati. Tamudin. Ujang Hafid. Dir. Upin. Yusra. Ada. Oke, terima kasih ya. Mari kita doakan buat teman-teman kita yang hari ini tidak hadir, yang sedang sakit ataupun yang sedang berhalangan keluarga. Kita doakan teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Nah, anakku semua, beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, dimana kemarin kita sudah diskusikan, kalian sudah mencoba mencari bermacam-macam mengenai asal usul nenek moyang dan menyampaikan ke kita semua. Nah, saat ini kita masuk pada tahap kerajaan Hindu Buddha di Indonesia.
Akan tetapi terlebih dahulu Bapak akan sampaikan pada pembelajaran hari ini, lagi-lagi dan tak bosan Bapak sampaikan bahwasannya Bapak ingin pembelajaran ini kalian itu mampu untuk bernalar kritis. Ya, bernalar kritis, kemudian juga mandiri, dan tak lupa bergotong royong. Itu masuk dalam kategori profil pelajar Pancasila. Ya, 3 poin itu ya pertemuan pada hari ini ya. Oke. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Raih terus ilmunya, ya kejar terus ilmunya sampai ke negeri Cina. Kononnya begitu. Tapi sekarang banyak ya, bisa kemana saja. Baik anak-anakku, di kerajaan Indonesia, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini, ya, Bapak akan coba tayangkan sedikit video mengenai kerajaan di Indonesia. Ini dia. Hindu merupakan salah satu agama yang berkembang pesat di Nusantara pada masa lampau. Maksudnya agama Hindu tidak lepas dari para pedagang India yang berlabuh di Nusantara. Selain itu, perkembangan pesat agama Hindu diikuti dengan berdirinya banyak kerajaan bercorak Hindu saat itu. Kerajaan Hindu di Nusantara diprediksi dimulai sekitar 130 Masehi. Selain Kutai dan Singasari, ada beberapa kerajaan Hindu lain yang juga berkembang pesat. Berikut 5 kerajaan Hindu di Indonesia yang memiliki pengaruh besar pada masa kejayaannya. Satu, Kutai Martapura tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diprediksi muncul sekitar abad 5 Masehi. Bukti otentik berdirinya kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 buah prasasti Imba. Imba merupakan buku prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta oleh para kaum Brahmana untuk mengingat kedermawanan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai Martapura terletak di Muarakaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Penamaan kerajaan Kutai sendiri ditentukan oleh para ahli sejarah dengan mengambil nama dari tempat ditemukannya prasasti Imba, yaitu di daerah Kutai. Prasasti Imba mencatat puncak kejayaan kerajaan Kutai berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Pada masa itu, kekuasaan kerajaan Kutai hampir meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat kerajaan Kutai juga hidup sejahtera dan makmur. Dua kerajaan Tarumanegara tahun 358 sampai dengan tahun 699 Masehi. Dalam catatan sejarah, kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan terbesar di Nusantara pada masa jayanya. Catatan pada prasasti sejarah peninggalan Tarumanegara di Purwokerto dan Ciakudan menyebut kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad 4 atau 5 Masehi. Kerajaan yang didirikan oleh Raja Dulu Jaya Singgawarman memiliki daerah kekuasaan mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cirebon. Masa-masa kerajaan Tarumanegara berada saat pemerintahan Purnawarman. Prasasti kerajaan Tarumanegara tersebar di Bogor, Muara Ciaten, Jambu, Purwokerto, Ciauten, Pasir Ali, Jakarta, Hulu, dan Banten, Cidadia. Tiga kerajaan Kediri tahun 1042 sampai dengan tahun 1222 Masehi. Kerajaan Kediri dikenal juga dengan nama Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di Kota Dahak, sekarang Kediri. Kata Dahak sendiri merupakan singkatan dari Dahapura yang berarti kota api. Saksi sejarah berdirinya Kerajaan Kediri terlihat dari sebuah prasasti Pamotan yang dibuat oleh Airlangga untuk
membagi daerah kekuasaan kepada kedua putranya, Sri Samarawicaya dan Mapanji Kerasakana. Masa jaya kerajaan Kediri sudah usai perseteruan Kertajaya dengan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan membuat kerajaan Kediri menjadi bagian dari kerajaan Singasari. Empat kerajaan Singasari tahun 1222 sampai dengan tahun 1292. Kerajaan Singasari salah satu kerajaan dalam peradaban Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan bercorak agama Hindu ini berada di sekitar Kota Malang, Jawa Timur. Tokoh ternama dari kerajaan ini adalah Ken Arok, Ken Dedes, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Masa jaya pemerintahan Singasari berada di bawah pimpinan Kertanegara dengan operasi militer ekspedisi Pamalayu. Singasari mengalami kehancuran akibat dua hal, yaitu tekanan luar negeri dan pemberontakan dalam negeri yang dilakukan Jayakatwang. Kerajaan Singasari mempunyai peninggalan yang cukup tersohor, yaitu kitab negara Kertagama karya Empu Prapanca. Selain itu terdapat prasasti Godat di Mojokerto yang ditemukan di sebuah sawah. Lima kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai dengan tahun 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit lahir saat hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Raden Wijaya bertakhta pada tahun 1293 hingga tahun 1309 dengan gelar Kertajasa Jayawardhana. Kerajaan Hindu di Indonesia ini merupakan salah satu yang terbesar dan berhasil menyatukan Nusantara dengan Jawa Timur sebagai pusat pemerintahannya. Puncak kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara yang berkuasa sejak tahun 1350 hingga tahun 1389. Kepemimpinan Hayam Wuruk begitu kuat karena mendapat dukungan dari Mahapati Gajah Mada. Catatan kitab negara Kertagama, kekuasaan Majapahit mencakup Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Peninggalan kerajaan Majapahit berupa kitab negara Kertagama, Empu Prapanca, kitab Arjuna Wiwaha, Empu Kanwa, kitab Sutasoma, Empu Tatula. Dan beberapa candi seperti Candi Panandaran, Sumberjadi, Sawentar, Jagung, Surawana. Oke, itu sekilas ya video mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Baik anak-anakku, menurut kalian ya, terserah bebas mau jawabnya seperti apa. Pengetahuan kalian, karena kalian kan sekarang dianggap sebagai generasi Z, Gen Z katanya ya, berarti generasi yang sudah tahu segalanya, sekalipun Z itu adalah alfabet terakhir, bukan berarti kalian itu adalah generasi terakhir atau generasi penganggesan, bukan ya, tapi generasi yang tahu akan segalanya. Jadi dari tayangan yang tadi, menurut kalian ya, sebisanya kalian nih, mengapa agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dapat berkembang di Indonesia? Kenapa? Ada yang tahu? Mengapa agama dan kebudayaan Hindu Buddha dapat berkembang di Indonesia? Ya, Fajar. Letaknya yang strategis. Oke. Kasih tepuk tangan buat Fajar. Nah, kemudian apa saja warisan budaya atau warisan kebudayaan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia? Warisannya apa saja? Ya, Fajar lagi. Jadi
candi, apalagi? Kitab. Terus apalagi? Hah? Patung. Boleh. Ya, prasasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Jadi begini anak-anakku semua, ya. Ada, Bapak akan kasih dua contoh warisan Hindu-Buddha yang masih bertahan hingga saat ini. Yang pertama adalah candi. Candi juga ada yang dari berbagai agama, Hindu dan Buddha. Ada candi Prambanan. Kemudian ada candi Borobudur. Bentuk ukurannya juga beda, ada yang lurus ramping ke atas, ada yang lebar bahenol, ya kan? Bisa dicirikan tuh, oh yang ramping ke atas berarti yang ramping-ramping ke atas itu dari mana ini gitu kan? Nah, jadi Candi Borobudur yang lebar megah itu, ya, itu peninggalan atau corak dari Buddha. Nah, kalau Candi Prambanan bercorak Hindu. Agama dan kebudayaan Hindu, Buddha masuk dan kemudian memberikan pengaruh yang besar terhadap peradaban bangsa Indonesia. Jadi anak-anakku, dari India nih, Hindu Buddha masuk ke Indonesia dari India masing-masing sekitar abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Ya, 4 dan 5 itu saling mengikuti. Satu abad berapa tahun sih? Ada yang tahu nggak? Berapa? 100, betul. 100 tahun. Di sini ada yang sudah 100 tahun. Neng Ayu udah 100 tahun? Belum ya? Jadi anak-anakku, sebelum kedatangan Hindu Buddha, nih, penduduk yang mendiami Indonesia itu menganut animisme dan dinamisme. Kemudian dengan kedatangan Hindu Buddha ikut mempengaruhi tatanan sosial budaya, politik, ekonomi di Nusantara, yaitu di Indonesia. Nah, makanya itu untuk kita memperdalam, ya, Bapak akan bagikan literatur ke kalian. Coba kalian untuk mencoba menganalisis beberapa kerajaan Hindu Buddha yang di Indonesia. Ya, kita bagi kelompok, ya. Minggu kemarin sudah kita bagi kelompok dan sudah ditetapkan. Sekarang sudah duduk rapi. Nanti akan Bapak kasihkan literaturnya beserta LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. James, kamu kenapa? Sakit, sedih, galau, ngantuk? Iya, ya bentar lagi kita pulang James. Tenang aja. Ya, itu ya LKPD-nya ya. Oke, sudah. Itu sudah? Sudah ya. Oke. Sudah. Oke, kelompok 1. Kalian coba menganalisis tentang yang namanya kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk kelompok 1, Kerajaan Kutai. Ya. Kelompok 2, Kerajaan Kertanegara. Kelompok 3, Kertanegara. Kelompok 2, Kerajaan Tarumanegara. Kelompok 3, Kerajaan
Kalingga. Kelompok 4 itu Kerajaan Mataram, dan kelompok 5 Kerajaan Sriwijaya. Kalian coba analisis dari literatur ya. Nanti Bapak akan kasih link materi segala macam ke ketua kelas. Nanti ketua kelasnya biar menyebar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silahkan kerjakan. Diskusikan ya. Oke. Oh iya, tambahan. Ditulis kelompoknya, kelompok berapa ya? Kelompok berapa ya? Terus nama-nama anggotanya, nama-nama orang-orang yang ada di kelompok. Oke, tulis nama-namanya di LKPD, di lembaran LKPD-nya. Nah, kan ada di bawahnya. Nah. Satu, oke, kelompok 1. Saya diskusikan ya, itunya. Iya, tulis di situ. Ditulis di situ. Analisis sama kalian ya. Kenapa? Nah, ini cari ini lokasinya dulu ya, di mana. Ini tulis nih, kerajaan apa kalian kelompoknya. Betul. Diskusikan, boleh cari di internet ya. Tadi ada beberapa link yang Bapak kasih. Bisa? Kelompok berapa ini? 5. Tentang kerajaan apa? Sriwijaya. Ya, gampang. Tadi juga ada di tayangan videonya ya. Nah, hari ini dipresentasikan. Ya, presentasikan. Kalian diskusikan kelompok dulu ya, cari, dianalisis dulu, kemudian diskusikan, kemudian kita sampaikan. Kalian sampaikan di depan. Kasih tahu teman-temannya tentang kerajaan Sriwijaya itu seperti apa. Politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oke? Oke. Ya. Kerajaan apa ini? Tarumanegara. Tarumanegara. Oke, cari lokasinya di mana Tarumanegara itu, sumber sejarahnya gimana? Kehidupan sosialnya seperti apa, politiknya bagaimana, terus ekonominya kayak bagaimana ya. Link materi bisa dari buku, kan tadi sudah dibagikan juga. Kemarin juga sudah pada dibawa bukunya, linknya sudah dikirim ke ini ya, ketua kelas ya. Oke.
Udah ketemu? Ketemu ya. Box 1, oke. Oh iya, kita belum kesepakatan ya berapa menit ya kalian mencari ya? Belum ya? 10 menit ya? Tadi udah 2 menit ya, jadi 8 menit lagi ya. Diskusi dong. Tenang, slow. Diskusinya jangan ribut begitu, tenang. Ya, diskusinya yang damai. Ya. Ah. Ambil poin. Betul. Bagus. Agus. Boleh. Ya. Itu apa ini?
Oke, 5 menit lagi. Temu nggak? Ini apa ini, kerajaan apa sayang? Kalingga. Kalingga. Apa Kalingga? Dari mana Kalingga? Temu nggak? Jawa Tengah. Mungkin di Jawa Tengah pada sekitar abad ke-6, Pak. Oke. Nanti sampaikan di depan ya. Ya, Pak. Presentasikan ya di depan, gantian ya. Ya, itu Sriwijaya itu, sosialnya itu. Kehidupan sosialnya ya. Ini budayanya nih, masuk nih. Ya. Ya. Kan sosial budaya. Ya. Oke, finish? Selesai? Bisa kita lanjut presentasi? Oke, siapa yang tampil duluan? Siapa yang mau tampil duluan? Ketua kelompoknya maju deh ke depan. Ketua kelompoknya saja, masing-masing kelompok. Ayo. Ayo, come on. Ketua kelompok 1, 2, 3, maju ke depan. Ayo. Ayo, ayo Mas Ujang, ayo Mas Ujang. Ya. Duh. Dah. Kita gambreng ya, siapa yang duluan ya? Ayo, bersama-sama. Om gambreng. Yang sama nih, Sweet dulu. Nah, ke 1 ya. Ayo. Kedua. Gambreng lagi ya. Gambreng lagi. Oke, kedua. Ayo. Gambreng. Ketiga. Kelima, keempat. Oke, ingat ya. Ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Kita panggil dari kerajaan Tarumanegara untuk mempresentasikan ke depan ya. Oke, silahkan. Ya, di situ. Nih. Pegang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-4 hingga 7 Masehi, tepatnya di Pulau Jawa bagian barat. Letak Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui setelah ditemukannya beberapa peninggalan sejarah berupa prasasti. Bukti sejarah berupa prasasti merupakan sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara yang amat penting untuk menguak sejarah dan kebenaran mengenai berdirinya kerajaan bercorak Hindu Siwa ini. Dari peninggalan tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Sebelum kita bahas,
kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara, sedikit pendahuluan mengenai asal-usul penamaan kerajaan ini. Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu tarum dan negara. Tarum merupakan nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Citarum. Sementara negara berarti sebuah kerajaan. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dibuktikan dari penemuan kompleks pecandian Batu Jaya dan Cibuaya di muara Sungai Citarum. Salah satu sumber sejarah yang mengungkap bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsa Kerta. Di dalam naskah ini memuat nama Raja Tarumanegara yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Memang belum ada bukti yang menyebutkan siapa pendiri Kerajaan Tarumanegara. Namun pada naskah Wangsa Kerta disebutkan bahwa raja pertama Tarumanegara bernama Jaya Singawarman. Namun banyak para pakar meragukan isi naskah tersebut. Menurut naskah Wangsa Kerta, Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 258 Masehi oleh Jaya Singawarman. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya bernama Darmayawarman. Ia memerintah dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Makam Jaya Singawarman dipusarkan di tepi Kali Gomati, sementara Darmayawarman di tepi Kali Candrabaga. Raja ketiga sekaligus raja terkenal Kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman. Berdasarkan isi prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sering terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk menggali Sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 12 km. Penggalian kedua, sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintahan Purnawarman. Selain menghindari banjir, tujuan penggalian dua sungai itu untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. B. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasanya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian, maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui juga dari catatan Pahei, pedagang Tiongkok. Dalam catatan tersebut bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pemburu daging, pemburu binatang, dan pedagang. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula badak. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Beberapa contoh pengaruhnya seperti mengenal bahasa sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Bukti kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara telah terpengaruh oleh kebudayaan India, yaitu dapat dilihat pada prasasti kebun kopi yang memuat dua kaki gajah, prasasti Airwat. Dalam mitologi Airwata, dalam mitologi Hindu, gajah ini merupakan tunggangan Bharata Indonesia. Indra.
masuknya pengaruh dari India, kemudian menyebabkan perkembangan budaya masyarakat Tarumanegara. Sebagai contoh, di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair. Hal ini terbukti dari beberapa prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara berbentuk syair dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ini selain di bidang Sudah. Ada yang ingin bertanya? Bertanya kan? Ke kerajaan Tarumanegara. Silakan, Fitri. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Silsilah kerajaan Tarumanegara seperti apa? Silsilah kerajaan. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silsilah kerajaan Tarumanegara menurut naskah Wangsakerta meliputi Jaya Singawarman dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Dilanjut oleh Dharmaya Warman dari tahun 382 hingga 395 Masehi, Purnawarman dari tahun 395 hingga 434 Masehi, Wisnu Wardana dari tahun 434 hingga 455 Masehi, Indrawarman dari tahun 455 hingga 515 Masehi, Chandrawarman dari tahun 515 hingga 535 Masehi, Suryawarman dari tahun 535 hingga 561 Masehi. Dilanjut oleh Kertawarman dari tahun 561 hingga 628 Masehi, dilanjutkan oleh Sudhawarman dari tahun 628 hingga 635 Masehi, Hari Wangsawarman dari tahun 639 hingga 640 Masehi, Naga Jayawarman dari tahun 640 hingga 666 Masehi, dan Linggawarman dari tahun 666 hingga 669 Masehi. Oke, kasih tepuk tangan. Cukup ya. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Nanti hadiahnya ambil di Kapal Kurnia, Lukas 2 pintu. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita panggilkan atau panggilnya kelompok selanjutnya. Kelompok berapanya? Kerajaan apa? Oke, silakan untuk Kerajaan Mataram. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya Kerajaan Mataram. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas Arya Penangsang. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575. Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram. Kehidupan politik. Sutowijoyo mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar penambahan Senopati 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Tindakan-tindakan penting yang dilakukan adalah
meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram dan berhasil menepus wilayah kekuasaan ke timur Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat mendukungkan Cirebon dan Galuh. Ini, Bro. Ada? Ini. Bisa? Pengganti Penembangan Senopati adalah Mas Jolong. Ia gugur di daerah Krapyak dalam upaya memperluas wilayah sehingga disebut Penembahan Seda Sepyak. Raja terbesar di Kerajaan Mataram, ia Mas Rangsang dengan gelar Sultan Ageng Hayogos Hanyokrosumo. Ayo, apa, ayo. 1913 sampai 1624. Ya, 54. Masa pemerintahan. Sampai sini gimana? Ada. Masa pemerintahan Sultan Agung selama 32 tahun dibedakan atas dua periode, yaitu masa penyatuan negara dan masa pembangunan. Masa penyatuan negara 1613 sampai 1629 merupakan masa peperangan untuk mewujudkan cita-cita menyatukan seluruh Jawa. Sultan Agung mendudukan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumenep. Dengan demikian, seluruh Jawa telah tunduk di bawah Mataram, dan luar Jawa kekuasaan meluas sampai Palembang, Sukadana atau Kalimantan, dan Goa. Cukup? Masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada kok, satu lagi. Satu lagi. Perseteruan antara Paku Buwono II yang dibantu kompeni dengan Pangeran Mangkubumi dapat diakhiri dengan Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 yang isinya Mataram dipecah menjadi dua, yakni Mataram Berat yakni Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, Mataram Timur yakni Kasunanan Surakarta diberikan kepada Paku Buwono III. Selanjutnya, untuk memadamkan perlawanan Raden Mas Said, diadakan Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Surakarta dibagi menjadi dua, yakni yang pertama Surakarta Utara diberikan kepada Mas Said dengan gelar Mangkunegoro I. Kerajaannya dinamakan Mangkunegara. Kedua, Surakarta Selatan diberikan kepada Paku Buwono III. Kerajaannya dinamakan Kasunan Surakarta. Udah tahun. Satu lagi, Pak. Udah tahun. Oke. Pada tahun 1813, sebagian daerah Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Paku Alam selaku adipati. Dengan demikian, kerajaan Mataram yang satu, kuat dan kokoh pada masa pemerintahan Sultan Agung, akhirnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yakni 1. Kerajaan Yogyakarta, 2. Kasunan Sukarta, 3. Pakulaman, 4. Mangkunegaran. Sudah? Ya. Oke. Masih tepuk tangan, masih ada yang mau ditanyakan terkait kerajaan apa namanya? Mataram. Kerajaan Mataram, siapa namanya? Kalau nggak ada yang nanya berarti kalian sudah paham semua. Apa yang disampaikan oleh kelompok ini berarti sampai sana. Cukup? Nggak ada? Nggak ada? Ada? Nanya apa? Kehidupan agama Kerajaan Mataram. Ada. Jangan. Boleh.
Kemudian izin diralat, pertanyaannya bagaimana kehidupan sosial budaya kerajaan? Izin menjawab dari kelompok 2. Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Kerawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris, itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah, garapan, atau lungguh, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Ya. Untuk kehidupan agama di kerajaan apa? Mataram. Ya, nanti didiskusikan lain waktu ya, karena instruksi dari bapaknya kita tidak untuk membahas agama, tapi yang pasti sudah nyapa kepada judul besar. Bahwasanya agama yang kita bahas adalah di kerajaan, mengenai kerajaan Hindu dan Buddha. Secara otomatis kerajaan Hindu Buddha yang dipresentasikan oleh kalian atau kerajaan yang akan dipresentasikan oleh kalian adalah menganut terhadap kerajaan Hindu ataupun Buddha. Paham? Kasih tepuk tangan untuk kerajaan Mataram. Terima kasih. Mungkin ini hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti hadiahnya ya dikasih cilok sebaskom. Selanjutnya yang ketiga, siapakah? Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 tampil ketiga ya. Silakan kelompok 3 tentang kerajaan apa? Kalingga. Kalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan Kalingga. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya kerajaan Kalingga. Kalingga atau Holing merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini belumlah jelas. Kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Sumber sejarah kerajaan ini masih belum jelas dan kabur. Kebanyakan diperoleh dari sumber notulen Tiongkok, tradisi kisah setempat, dan naskah cerita parahyangan yang disusun berabad-abad lalu pada abad ke-16 menyinggung secara singkat tentang Ratu Sima dan kaitannya dengan kerajaan Galuh. Kalingga sudah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Sima yang dikenal mempunyai peraturan barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Keberadaan kerajaan Kalingga diketahui dari kabar Cina pada masa dinasti Tang. Menurut kabar Cina, pada pertengahan abad 7 Masehi, terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha bernama Holing atau Kalingga di Jawa Tengah. Kehidupan politik pada abad ke-7 Masehi, kerajaan Kalingga pernah dipimpin oleh ratu bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Dia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukti milik mereka yang tercecer di jalan. Bagi siapapun yang melanggar akan peroleh hukuman berat. Hukuman di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik, rakyat taat pada peraturan yang dibuat ratu mereka. Oleh sebab itu, ketertiban dan ketentraman di Kalingga berjalan baik. Menurut naskah cerita parahyangan, Ratu Sima mempunyai cucu bernama Sahana yang menikah dengan Raja Beranta Senawa dari kerajaan Galuh. Sahana mempunyai anak bernama Sanjaya.
yang kelak menjadi dinasti Sanjaya sepeninggalan Ratu Sima. Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit kayu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Minuman tersebut mempunyai rasa manis dan bisa memabukkan. Dari hasil perdagangan dan pertanian itu, penduduk Kalingga hidup makmur. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkait kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintah. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Tashi. Tashi adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia. Raja Tashi lalu menguji kebenaran kabar tersebut. Ada yang mau bertanya tentang Kerajaan Kalingga? Silakan. Ya, jangan saya. Sini. Kelompok 3 dari kelompok 2. Oke, silakan. Kehidupan agama Kerajaan Kalingga. Izin menjawab. Ya, kehidupan agama di Kerajaan Kalingga katanya. Ini agama lagi ya yang ditanyakan kelompok 2 ya, agama. Sudah, kasih tahu. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kehidupan agama Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga adalah ajuran Buddha Hinayana. Pada tahun 664 Masehi, seseorang pendeta Buddha dari Cina bernama Hawingning berkunjung ke Kalingga. Dia datang untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Cina. Usaha Hawingning ditolong oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama Jnana Badra. Dah. Itu ya. Apa? Iya apa? Iya apa? Hah? Cukup. Kasih tepuk tangan untuk Kerajaan Kalingga. Silakan. Boleh ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Tapi tampilnya keempat ya. Tentang apa? Kerajaan apa? Sriwijaya. Oke. Mataram sudah belum Mataram? Sudah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera pada abad ke-7. Keberadaannya dibuktikan dari penemuan prasasti kedudukan bukit berangkat tahun 682 Masehi. Bukti lain mengenai keberadaan Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari catatan pendeta Tiongkok Cina bernama Yi Tsing. Ia menceritakan dalam tulisannya bahwa pernah mengunjungi Sriwijaya selama 6 bulan pada tahun 671 Masehi. Pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Sriwijaya bernama Dapuntah Hyang Sri Jayanasa. Berdasarkan isi prasasti kedudukan bukit, lokasi kerajaan ini berada di tepi Sungai Musi.
Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Fokus utama terkait kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah, dan hubungan dengan kerajaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan bukti yang ada dari isi presentasi Leiden, Kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan Kerajaan Chola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Selanjutnya berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya, meliputi Dapunta Hyang Srijayanasa. Ia adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat dalam prasasti Kedudukan Bukit dan Talang Tuo. Saat Srijayanasa berkuasa, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan seperti ke Jambi. Cita-cita yang menjadi pedoman yakni menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibat banyak perdagangan dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang, khususnya dari India berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya nama Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Dikutip dari Wikipedia, agama pertama yang dianut adalah agama Hindu. Kemudian menurut catatan Itsing, pada perkembangan selanjutnya agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya. Bahkan sebagai pusat studi agama Buddha Itsing. Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Agama-agama yang dianut merupakan hasil dari campur baur dengan pedagang dari India dalam kegiatan perdagangan. Namun pada perkembangan selanjutnya, banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan. Awalnya dengan tujuan untuk berdagang, tapi lama-kelamaan pengaruh Islam berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Siap, ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 1. Lokasi? Ya, lokasinya di mana katanya? Sekarang lokasi Sriwijaya itu ada di Palembang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari kelompok 2. Izin bertanya dari kelompok 2. Pada abad keberapa Sriwijaya berdiri? Pada abad keberapa? Abad atau Masehi? Abad atau Masehi? Abad apa tahun? Berdirinya Kerajaan Sriwijaya itu pada tahun 682 Masehi. Oke, terus pertanyaannya apa dia? Oke.
nanti Bapak kasih tahu ya. Nanti Bapak kasih tahu, oke? Kalau nggak bisa jawab, melambaikan tangan. Siap. Tidak ada yang mau bertanya? Bantu ya. Kerajaan Sriwijaya itu diperkirakan itu berdiri pada abad ke-7 di Pulau Sumatera. Ya, di Pulau Sumatera ya. Oke, itu jawabannya ya. Siap, Pak. Ada kata udah cukup. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Sriwijaya. Selanjutnya kelompok Pak nanti Pak, saya ada kata-kata. Yo, ada kata-kata, silakan kata-kata. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian dari saya, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Kerajaan Kutai. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil analisis kami. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia. Hal ini didasarkan pada peninggalan sejarah berupa yupa yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Pusat Kerajaan Kutai terletak di daerah Muarakaman di tepi Sungai Mahakam. Namun wilayah kekuasaannya cukup luas, yakni mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur. Dari yupa diketahui pula corak kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Kutai. Ingin tahu lebih banyak tentang kerajaan satu ini, simak penjelasannya berikut ini. Kehidupan politik Kerajaan Kutai, Yupa menjelaskan tentang silsilah para pemimpin Kerajaan Kutai. Adapun raja-raja yang pernah pemimpin Kutai yakni Kudungga. Kudungga merupakan pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga awalnya merupakan seorang kepala suku. Dilihat dari namanya, Kudungga masih menggunakan nama lokal yang tidak berbau India. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat saat Kudungga menjadi raja, pengaruh agama Hindu baru mulai masuk ke Nusantara. Kudungga kemudian mewariskan tahta kepada keturunannya. Aswarman, Kudungga mempunyai putra bernama Aswarman yang menjadi raja. Dalam yupa, ia disebut seperti Dewa Ansuman, Dewa Matahari, dan memiliki julukan Waskerta atau pembentuk keluarga atau dinasti Hindu. Alasannya adalah karena Aswarman diperkirakan merupakan raja pertama yang telah menganut agama Hindu saat ia memimpin. Beberapa ahli mengatakan bahwa saat Kudungga memimpin, ia belum menganut agama Hindu. Saat itu, ia masih berperan sebagai kepala suku yang pada akhirnya mempunyai keturunan sebagai raja-raja Kutai. Di masa pemerintah Aswarman, kerajaan Kutai mulai memperluas wilayahnya. Aswarman memiliki 3 orang putra, salah satunya adalah Pulwarman. Mulawarman merupakan raja terbesar di Kutai. Kerajaan Kutai berada pada puncak kejayaannya di masa sang raja. Wilayah kekuasaan kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Saat itu, rakyat Kutai diketahui hidup sejahtera dan makmur. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam sehingga masyarakat banyak berpencarian di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan, bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar.
Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan sehingga terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmuran Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mulawarman. Dikisahkan ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Kehidupan sosial budaya. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakat sudah banyak yang menganut agama Hindu, sehingga pola pengaturan kerajaan kepada masyarakat sangat teratur seperti pemerintahan kerajaan India. Masyarakat di kerajaan Kutai dapat menerima unsur budaya luar India, namun tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Contohnya prasasti berbentuk Yupa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan. Sedangkan Yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir, kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia zaman Megalitikum. Kehidupan budaya kerajaan Kutai juga sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan upacara penghinduan Pratyastoma. Di masa Raja Mulawarman, upacara tersebut telah dipimpin oleh pendeta Brahmana yang merupakan orang lokal. Artinya kala itu telah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, khususnya penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Baik, cukup. Ada yang mau bertanya? Ya, Fajar. Baik, saya dari kelompok 5 yang bertanya. Siapakah nama anak dari Ibu Bunda yang menjadi raja? Izin menjawab, namanya Asparman. Dalam Yupa ia disebut seperti Dewa Ansuman, Dewa Matahari, dan memiliki julukan Waskerta atau pembentuk keluarga atau dinasti Hindu. Ya. Sudah. Sudah. Saya mau ditanyakan lagi. Betul. Ada. Ayo, gampang ya. Sebenarnya ada apa lagi ya? Ada santri kan, Pak? Pertanyaannya dari kelompok 2, siapa nama putra Suwarman? Kan tadi udah. Kan tadi udah. Dewa itu. Oh, seru. Iya. Dewa Ansuman. Dewa Ansuman. Izin menjawab. Namanya Dewa Ansuman. Ih, ntar Geku. Kan namanya sih. Nah, anak si Aswarman. Oh, Fajar yang salah. Iya, itu. Dewa bukan Dewa Ansuman. Ya, izin mau jawab, izin begitu. Dewa izin menjawab. Izin menjawab, namanya Dewa Ansuman. Dewa Ansuman, Pak. Iya, si Asparman tuh Dewa Ansuman, Dewa Matahari gitu. Dewa Ansuman atau Dewa Matahari? Ansuman apa Ansuman? Apa sih Ansuman? Ansuman. Atau tuh Dewa Matahari. Ya, Dewa Ansuman, Dewa Matahari ya. Ya, betul. Silakan tutup ya. Oke, tutup. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya.
Baik, kalau anak-anakku semua alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dari masing-masing kelompok sudah disampaikan secara baik oleh kalian. Oleh masing-masing kelompok. Yang pasti Bapak akan coba merunut ya mengenai kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya di 5 kelompok ini. Yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai. Betul ya? Urutannya begitu tuh, Kerajaan Kutai. Itu kerajaan pertama, dianggap kerajaan pertama di Indonesia. Di Nusantara ini, ya. Kemudian Kerajaan Tarumanegara. Kemudian Kerajaan Kalingga. Yang selanjutnya Kerajaan Mataram, yang keempat ya, yang kelima Sriwijaya. Di Kerajaan Kutai, Kutai ini di mana sih tempatnya? Di Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Timur. Ya. Di daerah Muara Kaman di tepi sungai. Nama sungainya Sungai Mahakam. Cukup luas wilayahnya. Kenapa bisa disebut di situ ada kerajaan? Karena ditemukannya 7 yupa di sana. Yupa lah ya. Yupa. Yupa apa sih? Yupa apa sih? Cedege. Ya, yupa apa sih? Ya. Tolong dibuka itunya. Hidup nggak? Nggak hidup ya? Tihang. Ya, tihang berdiri. Jejer. Ya, di situ ada tuh. Ya, di literatur yang Bapak berikan ke ketua kelas itu ada gambarnya. Seperti itu, Pak. Di kehidupan politik Kerajaan Kutai, anak-anakku semua, ada raja-raja yang pernah memimpin Kutai. Yang pertama Kudungga, tadi yang disampaikan oleh kelompok terakhir ya. Kemudian Aswawarman, kemudian Mulawarman. Kudungga ini merupakan pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga awalnya merupakan seorang kepala suku. Dilihat dari namanya, Kudungga masih menggunakan nama lokal yang tidak berbau India. Oleh sebab itu, ini ada para ahli berpendapat. Saat Kudungga menjadi raja, pengaruh agama Hindu baru mulai masuk ke Nusantara. Kudungga kemudian mewariskan tahta kepada keturunannya. Yang pertama siapa? Aswawarman. Itu anaknya Kudungga. Nyata, bukan Aswawarman ya. Wanya satu aja. Aswawarman ya, itu ya, tuh sekilas untuk Kerajaan Kutai. Ada Tarumanegara, sebuah kerajaan yang pernah berdiri pada abad keempat hingga ke-7 Masehi, tepatnya di Pulau Jawa bagian barat. Dari peninggalannya bisa kita lihat juga dari sisi politiknya, kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya. Ya, tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh kelompok berapa tadi Tarumanegara? Ya, kelompok Tarumanegara ya tadi alhamdulillah sudah disampaikan. Kemudian ada
Kerajaan Kalingga sekitar abad ke-6. Kerajaan Kalingga itu letaknya di mana? Di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah. Sama, mereka punya kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya yang hingga saat ini masih tetap bertahan. Dirawat oleh agama Hindu dan Buddha. Kita juga sama, tapi next ya, kita ke kerajaan-kerajaan Islam di minggu depan. Selanjutnya ada kerajaan Mataram dan yang terakhir di kerajaan Sriwijaya. Bukan Sri Mulyati, tapi Sriwijaya. Ya, baik anak-anakku, ini akhir ya tadi sekilas buat kalian, tapi ada pretest sebentar ya. Kalian boleh buka handphonenya, silahkan untuk mengulas evaluasi hasil pembelajaran hari ini. Silahkan dibuka, tidak rumit, dan Google Form, nanti langsung masuk ke Bapak. Ya, sudah Bapak kirimkan ke ketua kelas, silahkan kirim di grup kelasnya. Pak, nah, silakan. Kita ada waktu sekitar 2 menit saja. Kita banyak-banyak 5 soal. Silakan. Oke, Bapak cek ya. Siapa yang sudah nih? 2 menit aja, jangan lama-lama ngisinya. Sudah? Biasanya yang sudah cengar-cengir nih. Sudah? Ayo, apalagi? Udah, Desti udah masuk. Nazwa sudah nih. Udah. Cepet banget. 5 soal ya, jadinya mudah ya. Berarti kalian sudah pada pinter nih. Tapi bohong. Dah, oke ya Yusra udah masuk. Bila udah, Bila ini kok belum masuk, Bil? Kamu ngirim ke siapa? Oke. Terima kasih anak-anakku ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menjadi wawasan buat kalian, wawasan tambahan buat kalian semua, buat kita menatap masa depan yang cerah dan indah. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya, doa supaya kita diberikan keselamatan, kesehatan, panjang hayat ya. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Hari ini kita membaca doa, baca dalam hati. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku, hati-hati di jalan, salam terhadap orang tua. Tapi ya, ingat yang pasti kita ini adalah bukan terlahir dari orang yang punya, tapi bagaimana caranya kita untuk membahagiakan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.